Halo teman-teman, di sesi ini kita akan masuk ke salah satu ide paling penting dalam probabilitas dan data science. Bagaimana berpikir logis di tengah ketidakpastian. Judul kita adalah Logika Probabilitas dan Teorema Bayes, dari intuisi menuju inferensi. Dalam kehidupan nyata, kita jarang punya kepastian 100%. Kita biasanya hanya punya petunjuk, data, atau indikasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperbaharui keyakinan kita secara logis ketika ada bukti baru? Itulah inti dari Bayes. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal besar. 1. Probabilitas bersyarat. 2. Teorema Bayes. Dan 3. Bagaimana konsep ini dipakai dalam evaluasi sistem seperti tes medis dan data science. Banyak orang mengira probabilitas itu cuma soal dadu, koin, atau permainan acak. Tapi dalam perspektif Bayes, probabilitas itu lebih dalam. Probabilitas adalah derajat keyakinan kita terhadap suatu hipotesis. Misalnya, kita punya hipotesis H. Misalnya, sistem mengalami gangguan atau pasien terinfeksi. Lalu, datang bukti E. Misalnya, hasil tes, log sistem, atau data sensor. Bayes mengajarkan bahwa kita tidak berhenti di bukti saja. Kita lakukan update keyakinan. Prosesnya seperti ini. Kita mulai dari prior, yaitu keyakinan awal, lalu melihat likelihood, yaitu seberapa mungkin bukti itu muncul kalau hipotesis benar, lalu menghasilkan posterior, yaitu keyakinan baru setelah melihat bukti. Jadi Bayes itu bisa kita bayangkan sebagai mesin update keyakinan. Sekarang kita masuk ke ide inti, probabilitas bersyarat. Di diagram Venn ini, ada kejadian A dan kejadian B di dalam semesta S. Kalau belum ada informasi tambahan, kita melihat semuanya di semesta S. Tapi begitu kita diberitahu bahwa B sudah terjadi, maka fokus kita berubah. Sekarang, semesta lama S tidak lagi relevan. Yang jadi dunia baru kita adalah wilayah B. Pertanyaannya berubah dari berapa peluang A di seluruh S menjadi berapa bagian A di dalam B. Itulah makna dari PA bagian B, dibaca peluang A dengan syarat B. Secara intuitif, PA bagian B sama dengan PA irisan B per PB. Jadi probabilitas bersyarat itu sebenarnya adalah mengubah sudut pandang karena informasi baru. Sekarang, kita turunkan teorema Bayes dari prinsip yang sangat sederhana. Langkah pertama, irisan A dan B itu sama dari arah manapun. Jadi, PA irisan B sama dengan PB irisan A. Langkah kedua, kita tulis irisan ini dalam bentuk probabilitas bersyarat dari dua sisi. PA bagian B kali PB sama dengan PB bagian A kali PA. Lalu, kita susun ulang untuk mencari PA bagian B. Hasilnya adalah PA bagian B sama dengan PB bagian A kali PA per PB. Ini disebut magic formula, tapi sebenarnya bukan sulap. Ini hanya aljabar probabilitas yang sangat logis. Bayes itu kuat karena ia menggabungkan 3 hal, keyakinan awal, bukti baru, dan normalisasi. Di slide ini, kita bedah bagian-bagian Bayes Theorem supaya tidak hanya hafal rumus, tapi benar-benar paham maknanya. PH bagian E sama dengan PE bagian H kali PH per PE. Mari kita baca satu persatu. PH adalah prior, keyakinan awal terhadap hipotesis H sebelum melihat bukti. PE bagian H adalah likelihood, seberapa mungkin bukti E muncul jika H benar. PE adalah evidence atau marginal, peluang total bukti itu terjadi. Ini berfungsi sebagai normalisasi. PH bagian E adalah posterior, keyakinan baru setelah melihat bukti. Ini tujuan kita. Jadi Bayes itu bukan sekedar rumus. Bayes adalah cara berpikir, mulai dari asumsi awal, lalu memperbaharuinya secara disiplin ketika data datang. Sekarang kita masuk ke contoh nyata yang sangat penting, paradoks tes COVID-19. Di slide ini, priornya sangat kecil, prevalensi infeksi di populasi sangat rendah, sekitar 0,0041%. Lalu ada bukti baru, seseorang melakukan rapid test dan hasilnya positif. Tes diklaim punya tingkat presisi atau sensitivitas tertentu, misalnya 80%. Pertanyaan yang sering muncul secara intuitif adalah, kalau hasil tes positif dan tesnya 80%, berarti orang ini 80% pasti terinfeksi dong? Jawabannya, belum tentu. Kenapa? Karena kita belum memperhitungkan base rate atau prevalensi awal di populasi.
Kalau penyakitnya sangat jarang, maka jumlah orang sehat jauh lebih banyak. Akibatnya, walaupun tes cukup baik, false positif bisa mendominasi. Nah, disinilah Bayes menyelamatkan kita dari kesimpulan intuitif yang keliru. Untuk memahami hasil tes atau model klasifikasi, kita perlu peta yang sangat penting, confusion matrix. Ada dua sumbu. 1, kondisi sebenarnya, sakit atau sehat. 2, hasil tes, positif atau negatif. 4 kemungkinan hasilnya adalah 1, true positif atau TP, orang sakit terdeteksi positif. Ini hit. 2, false positif atau FP, orang sehat tapi terdeteksi positif. Ini alarm palsu. 3, false negatif atau FN, orang sakit tapi lolos sebagai negatif. Ini miss. 4, true negatif atau TN, orang sehat terdeteksi negatif. Ini benar. Confusion matrix ini penting sekali karena membantu kita melihat bahwa akurasi saja tidak cukup. Kita harus tahu jenis kesalahan apa yang terjadi. Dari confusion matrix, kita turunkan beberapa metrik evaluasi yang sering dipakai di data science dan machine learning. Pertama, sensitivity atau recall. Ini menjawab pertanyaan, dari semua yang benar-benar sakit, berapa yang berhasil terdeteksi? Ini penting kalau kita tidak mau banyak kasus terlewat. Kedua, precision atau positive predictive value atau PPV. Ini menjawab, dari semua hasil positif, berapa yang benar-benar sakit? Ini sangat terkait dengan Bayes, karena PPV itu pada dasarnya adalah PH bagian E. Ketiga, specificity atau true negative rate atau TNR. Ini menjawab, seberapa baik tes ini mengenali orang yang sehat. Jadi, satu model bisa punya recall tinggi tapi presisi rendah, atau sebaliknya. Makanya evaluasi model harus dilihat multimetrik sesuai konteks aplikasi. Di slide ini, terlihat kontras yang sangat kuat antara intuisi dan realitas Bayes. Secara intuitif, banyak orang langsung berpikir, tes 80% akurat berarti peluangnya sekitar 80%. Tapi setelah kita masukkan base rate yang sangat kecil, hasil posterior bisa turun jauh, bahkan sangat kecil dibanding intuisi awal. Pelajaran besarnya adalah, angka akurasi tes tidak boleh dibaca sendirian. Kita harus tanya dulu, seberapa umum kejadian itu di populasi, berapa prevalensinya, bagaimana false positif dan false negatifnya. Kesimpulannya, hasil positif belum tentu berarti benar-benar terinfeksi, terutama jika kejadian dasarnya sangat langka. Inilah alasan Bayes sangat penting dalam pengambilan keputusan nyata. Sekarang kita pindah ke konsep lain yang sangat penting juga, independensi atau kebebasan statistik. Dua kejadian A dan B disebut independen jika kejadian A tidak memberikan informasi apapun tentang kejadian B. Secara matematis, ini bisa ditulis PB bagian A sama dengan PB. Artinya, setelah kita tahu A terjadi, peluang B tetap sama, tidak berubah. Konsekuensi pentingnya adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB. Konsep ini sangat berguna dalam banyak aplikasi, misalnya sistem redundansi data, keandalan jaringan, eksperimen berulang, dan model probabilistik. Tapi hati-hati, di dunia nyata, asumsi independen itu sering dipakai untuk menyederhanakan model. Jadi kita harus selalu cek apakah asumsi itu masuk akal. Contoh aplikasi independensi yang sangat relevan untuk engineering adalah redundansi data center. Misalnya, sebuah bank menempatkan server di 3 lokasi berbeda, Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan. Tujuannya adalah mencegah total system down. Kalau kita anggap kegagalan di tiap lokasi saling independen, misalnya bencana di satu kota tidak otomatis menyebabkan bencana di kota lain, maka peluang gagal total adalah hasil kali peluang gagal masing-masing data center. Jadi, kalau peluang gagal satu data center adalah P fail, maka P total fail sama dengan P fail kali P fail kali P fail. Karena dikalikan, nilainya menjadi jauh lebih kecil. Inilah inti dari desain sistem yang reliable, bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi menurunkan risiko total secara cerdas. Sekarang kita pelajari alat penting lain yang sering dipakai bersama Bayes, yaitu teorema probabilitas total. Kadang-kadang kita tidak bisa menghitung PB secara langsung, tapi kita bisa membagi semesta ke dalam beberapa partisi, misalnya A1, A2, A3, yang saling lepas atau mutually exclusive dan mencakup seluruh semesta. Lalu,
Probabilitas B dihitung dengan menjumlahkan kontribusi dari setiap partisi. PB sama dengan sigma PA bagian AI kali PAI. Secara intuitif, kita sedang berkata, bisa jadi B terjadi lewat jalur A1, atau lewat jalur A2, atau lewat jalur A3. Totalnya adalah jumlah semua jalur itu. Di slide 13, bentuk umum teorema Bayes. Di slide ini, Bayes diperluas untuk banyak hipotesis yang saling bersaing. A1, A2, sampai AK. Kalau ada bukti B, maka posterior untuk hipotesis AI adalah PAI dibagi B sama dengan PB dibagi AI dikali PAI dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dikali PB dibagi AI dikali PAI. Artinya, setiap hipotesis mendapat skor dari priornya dan seberapa cocok hipotesis itu dengan bukti. Lalu, semua skor dinormalisasi dengan jumlah total di penyebut. Ini sangat relevan di AI dan machine learning, khususnya pada Naive Bayes Classifier. Model klasifikasi pada dasarnya sedang menjawab, dari beberapa kemungkinan kelas mana yang paling mungkin setelah melihat fitur atau bukti data. Di slide 14, kita tutup dengan ringkasan 5 ide utama hari ini. Pertama, conditional probability. Informasi baru mengubah ruang sampel kita. Kedua, Bayes theorem. Cara logis untuk mengubah prior menjadi posterior berdasarkan evidence. Ketiga, confusion matrix. Peta untuk memahami performa prediksi, termasuk jenis kesalahan. Keempat, Bayes rate fallacy. Kalau kita mengabaikan prior atau prevalensi, intuisi kita bisa sangat menyesatkan. Kelima, independency. Konsep kunci untuk desain sistem yang andal, termasuk redundancy. Pesan terbesarnya, dalam data science, kita bukan cuma menghitung angka, kita sedang melatih cara berpikir. Bayes mengajarkan kita untuk tidak reaktif terhadap satu bukti saja, tetapi memperbaharui keyakinan secara rasional. Di pertemuan berikutnya, kita bisa lanjut ke latihan numerik atau implementasi Python supaya konsep ini makin terasa.